Anemia aplastik dapat dikategorikan sebagai salah satu penyakit autoimun. Kemudian kita masuk ke prognosis dan komplikasi anemia aplastik. Untuk prognosis baiknya ringan atau sedang. Respon pengobatan baik tanpa komplikasi. Prognosis sedangnya anemia berat, respon sebagian terhadap pengobatan, komplikasi ringan. Prognosis buruknya anemia berat, tidak merespon pengobatan, komplikasi berat, usia lanjut. Prognosis setiap pasien bersifat individual, jadi konsultasi dengan dokter sangatlah penting. Kemudian komplikasi meliputi infeksi, penurunan sel darah putih, meningkatkan risiko infeksi parah. Kemudian ada pendarahan, penurunan trombosit menyebabkan gangguan pembekuan darah dan perdarahan. Kemudian ada sindrom mielohypoxia atau MDS, bisa berkembang menjadi leukemia. Kemudian ada leukemia akut, meningkatkan risiko leukemia mieloid akut atau AML. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu gejala dan diagnosis anemia aplastik. Gejala pemeriksaan klinis anemia aplastik berkembang perlahan dengan gejala seperti yang pertama kulit pucat, yang kedua mudah lelah, yang ketiga lemah, yang keempat demam, yang kelima sering mengalami infeksi akibat rendahnya sel darah putih, yang keenam memar atau ekimosis, yang ketujuh bintik merah kecil atau petechiae, yang kedelapan adalah perdarahan gusi. Selanjutnya ada mimisan dan yang terakhir adalah menstruasi berat pada wanita. Untuk hasil pemeriksaan fisik penyakit anemia aplastik ditandai dengan umumnya tidak menunjukkan tanda khas kecuali ada infeksi atau perdarahan. Jika terdapat purpura basah di mulut, ini menandakan trombosit sangat rendah dan meningkatkan risiko perdarahan otak. Pembesaran kelenjar getah bening atau limpa jarang ditemukan kecuali ada penyakit lain seperti leukemia. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan darah menunjukkan panstotemia dengan jumlah retikulasi rendah yaitu kurang dari 1%. Anemia dengan Hb kurang dari 7 gram per dl serta makrositosis, jumlah leukosit dan neutrofil menurun, meningkatkan risiko infeksi. Trombosit berkurang tetapi fungsinya tetap normal. Di sini ada pemeriksaan susu tulang. Pemeriksaan susu tulang menunjukkan hiposelularitas dengan dominasi jaringan lemak tanpa tanda kanker atau fibrosis. Kadar besi darah normal atau meningkat. TIBC tetap normal dan HbF bisa meningkat. Tes tambahan mungkin dilakukan untuk mencari penyebab seperti infeksi atau paparan zat beracun. Baik, di sini ada pencegahan berbagai cara untuk dapat mengurangi risiko terjadinya anemia aplastik, antara lain yaitu menjaga kebersihan, misalnya dengan rajin mencuci tangan, mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan aturan pakai untuk antibiotik harus berdasarkan resep dan anjuran dari dokter, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, olahraga secara teratur, menghindari stres, istirahat yang cukup. Lalu bagaimana terapi yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami anemia aplastik? Yang pertama, secara definitif kita dapat memberikan terapi imunosupresif dengan pemberian anti-limfosit atau anti-limfosit untuk menekan sistem imun, meningkatkan kelepasan hemorrhoid growth factor karena 40% sampai 70% kasus membaik dengan pemberian terapi ini. Kemudian bisa memberikan metronidazole tinggi ditambah dengan siklosporin A. Namun ini perlu adanya konfirmasi lebih lanjut. Kemudian dapat diberikan siklosporin tinggi. Memang belum banyak terapi yang menggunakan siklosporin ini, namun tercatat pernah dilaporkan berhasil. Yang kemudian ada transplantasi sumsum tulang atau BMT. Nah, pilihan utama pada kasus berat kita dapat menggunakan upaya yang ini. Hal ini karena ini lebih disarankan untuk pasien di bawah 40 tahun dikombinasikan dengan siklosporin A untuk mencegah graft versus host disease. Kemudian tingkat kesembuhannya 60-70%. Namun ada kesulitan utamanya terkait dengan biaya tinggi dan mencari donor yang cocok. Nah, selanjutnya ada juga terapi pendukung seperti terapi kausal ini untuk menghindari penyebab jika diketahui. Namun ini jarang dapat digunakan karena etiologinya tidak jelas. Yang kedua ada mengatasi infeksi dengan menjaga kebersihan
lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.